Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari rumah hingga menuju sampai sini? Lancar aja? Lancar. Lancar. Baik, di sini saya memegang intake inform yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya. Kalau boleh tahu nama lengkap kamu? Nama lengkap saya Gias Fadil Mutakin. Gias Fadil Mutakin. Ya. Nah, untuk nama panggilan saat ini nih, kamu sering dipanggil siapa sih? Yang sering saya dengar dari teman-teman saya, ada yang manggil Gias, ada yang manggil simple Gias gitu. Nah, namun panggilan yang saat ini kamu suka itu apa gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau nama panggilan kamu saat kecil? Gias sih. Gias. Kalau boleh tahu, apakah kamu mempunyai email? Punya. Boleh disebutkan? Boleh. Yaitu buat konsul@gmail.com. Untuk alamat lengkapnya boleh disebutkan? Alamat lengkap Jalan Suta-Praja, Desa Ciherang, RT 7 RW 2, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Apakah kamu mempunyai HP? Punya. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan nomor HP-nya? 085972735433. Baik. Untuk tempat, tanggal, bulan, dan kamu lahir itu bertepatan pada hari apa, bulan apa, dan tahun berapa? Saya lahir di tanggal 25 bulan Februari tahun 2004, bertepatan di Kota Banjar, Patroman. Baik. Agama kamu saat ini? Islam. Islam. Untuk pendidikan gitu, kamu untuk saat ini kamu bersekolah di mana gitu? Untuk pendidikan saya kuliah mahasiswa. Mahasiswa di kampus mana gitu? Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, untuk jadi mahasiswa gitu, apakah kamu menyukai yang sedang kamu lakukan saat ini? Ya, menyukai insiden. Ya, karena saya tidak suka kayak terbebani dengan banyak tugas. Ya, sedikit ya, saya masih suka gitu. Jadi kamu itu menyukai, namun ketika kamu banyak tugas kamu merasakan kecapean gitu ya. Ya. Untuk warna nih, warna apa aja sih yang kamu sukai? Merah candy, terus hitam glossy, sama warna abu. Boleh disebutkan 3 tempat yang mungkin kamu sukai ya, ataupun yang pernah kamu kunjungi? Yang pertama saya suka pantai. Pantai. Yang kedua tempat sunyi. Yang ketiga itu kamar saya sendiri. Baik. Nah, untuk saat ini hobi apa sih yang sedang kamu tekuni? Nah, yang pertama itu hobi saya suka kayak mengotak-atik mesin. Yang kedua olahraga masuk. Yang selanjutnya saya hobi juga public speak. Public speaking Ya. Apakah kamu pernah menjuarai ataupun pernah berprestasi semenjak kamu memasuki SMP ataupun saat ini? Kalau
juara sih pernah. Dulu ketika saya di jenjang MI, saya menjuarai juara 3 di Qosidah. Baik, apakah ada hal yang lain yang kamu pernah prestasi? Saya rasa cukup. Ya, mungkin cukup. Terima kasih. Lalu kegiatan apa sih yang membuat kamu merasa nyaman? Kalau boleh tahu, sebutkan 3 hal. Ketika saya nongkrong tapi di bengkel, jadi ngerumpi sama teman-teman tapi di ruangan gitu. Terus ketika saya scroll dan rebahan itu membuat saya larut dan nyaman. Udah. Ya, baik. Apakah kamu mempunyai ketakutan ataupun fobia? Ya, punya. Yang pertama, kalau dari refleksi, saya takut dengan hewan yang menjijikan. Terus yang kedua, ketika saya berdiskusi dan saya ikut melontarkan sebuah opini, itu saya sering takut tidak nyambung dengan apa yang dibahas gitu. Apakah kamu mempunyai riwayat penyakit atau penderitaan seperti kecemasan, kegelisahan, lalu rasa takut dan yang lain-lain? Kalau berbicara kecemasan, kegelisahan itu pasti ada. Nah, salah satunya ketika seputar finansial, ekonomi itu membuat saya cemas. Udah, itu saja. Baik. Apakah kamu merokok, minum minuman keras, dan memakai narkoba? Saya hanya merokok. Hanya merokok. Coba sebutkan 3 hal yang Anda inginkan dalam hidup Anda agar hidup Anda itu menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang pertama, saya ini orang malas. Iya. Ketika melakukan kegiatan positif itu bagi saya sangat berat jika tidak ada support system baik dari teman-teman maupun lingkungan. Itu sangat berat saya lakukan. Terus saya juga ingin berubah dari apa yang menjadi sebuah opsi yang tidak membuat saya berubah. Jadi saya ingin yang tadinya saya itu tidak berani berbicara di depan banyak orang, dan yang saya inginkan dari perubahan hidup ini saya bisa berani tampil di depan banyak orang, seperti itu. Jadi kamu mempunyai tujuan agar kamu itu yang sebelumnya malu-malu gitu ya. Ya. Jadi agar untuk peningkatan kedepannya kamu bisa berbicara di hadapan banyak orang, seperti itu mungkin ya. Ya. Nah, jika Anda dapat mendapatkan kesempatan yang menjadi sesuatu yang mungkin Anda capai gitu, maksudnya ketika kamu bisa nih berbicara di depan umum, apa sih yang Anda inginkan selain dari itu? Nah, setelah saya dirasa cukup untuk tampil di depan banyak orang, mungkin langkah yang pertama saya ingin menyebar luaskan kebaikan-kebaikan dalam sebuah keagamaan, jadi kayak berdakwah gitu. Dengan prestasi saya berani bicara di depan dengan pedoman ya dalil dan hadis Quran dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, mengapa sih kamu membutuhkan konseling? Saya belum menemukan titik temu itu jalan hidup yang membuat saya semangat untuk menjalaninya. Jadi kamu merasa kebingungan gitu ya? Ya, merasa kebingungan. Saat kamu masih anak-anak ataupun remaja, bagaimana hubungan atau relasi yang kamu rasakan dengan ayah kamu? Baik, damai. Baik dan damai. Lalu bagaimana dengan ibu kamu? Sama baik dan damai. Sama baik dan damai.
Bagaimana sih kamu bisa mengetahui kami, apakah itu dengan surat kabar, website, atau dengan yang lainnya? Dari surat kabar. Dari surat kabar. Baik. Apakah Anda pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Untuk alasan Anda datang ke tempat konseling ini, apa sih yang ingin Anda dapatkan gitu? Saya ingin bisa diri saya itu memutuskan jalan yang terbaik. Makanya saya kesini. Yang pertama saya membutuhkan solusi, dan yang kedua saya membutuhkan arahan yang paling kuat sehingga memotivasi diri saya untuk terus berjalan di jalan yang benar. Apakah kamu pernah gitu mengatasi masalah ini sebelumnya? Pernah, dan hasilnya ya kurang optimal juga karena Kurang saya memuaskan seperti kurang ini. memuaskan karena saya juga butuh pembimbing juga gitu. Iya, baik. Baik, apakah sebelumnya kamu pernah perawatan dokter ataupun sejenisnya? Belum pernah sih. Belum pernah. Apakah Anda mengalami sakit jantung, diabetes, dan epilepsi? Tidak pernah. Tidak pernah, baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Masalah fisik yang sering Anda alami ketika kamu beraktivitas gitu. Apakah kamu mempunyai penyakit sinus? Tidak. Tidak. Sakit kepala sebelah? Pernah. Pernah. Leher belakang terasa sakit? Pernah. Pernah. Sariawan atau gusi luka? Tidak pernah. Tidak pernah. Bahu terasa kaku? Pernah. Pernah. Punggung atas terasa kaku? Tidak pernah. Tidak pernah. Asma? Tidak pernah. Tidak pernah. Kram ataupun kram otot gitu? Pernah? Pernah. Pernah. Kecemasan? Hampir dibilang sering. Sering. Apakah Anda memiliki penyakit menahun? Tidak. Tidak ada. Baik. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk sesi konseling pada hari ini? Saya rasa tidak. Tidak ada. Baik, di sini ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang mungkin harus Anda jawab dan mendeskripsikannya secara rinci. Ya. Masalah apa sih yang mengganggu aktivitas Anda atau kecemasan pada Anda pada saat ini, dan tolong dideskripsikan secara rinci bagaimana kecemasan itu berawal mula dan bagaimana efeknya pada kondisi Anda tersebut. Baik, yang awal mula sebuah kecemasan, ketakutan itu hadir ketika saya SMP. Saya mencoba tampil di depan banyak orang dan melatih diri untuk memberanikan berbicara di depan orang. Tetapi saat itu saya ada salah ucap dan saya ditertawakan sehingga mental saya kena, dan sampai saat ini saya kayak trauma, dan ketika pun memberanikan diri untuk berbicara depan saya terbata-bata. Itu paling paling minimal ketika saya di depan.
bagaimana efeknya kepada diri kamu? Kayak percaya diri itu tidak maksimal seperti dulu, jadi kayak melemah. Melemah. Hmm, Baik. Boleh disebutkan hal-hal spesifik apa yang ingin Anda capai melalui konseling pada kesempatan kali ini? ya, yang pertama saya ingin mengubah diri yang tadinya tidak berani sampai di mana titik saya itu berbicara depan dengan lantang dan lancar. Jadi kamu ingin mengupgrade diri kamu agar kedepannya itu kamu bisa berbicara di depan umum dengan lancar dan tidak terbata-bata lagi seperti itu yang mungkin ya. Ya, Nah, perubahan positif apa sih yang akan terjadi bila Anda berhasil mencapai hal-hal yang mungkin Anda ingin capai ketika perubahan yang kamu alami gitu? hal-hal yang positif ketika saya mengalami mungkin yang sudah saya capai ketika saya sampai di mana saya itu sudah berani seperti awal mula ketika saya berlatih diri, saya ya akan terus stuck di sana dan mengunggulkan prestasi saya di sana dalam public speak. Baik, terima kasih kepada Saudara Gias yang sudah mengikuti konseling pada kesempatan kali ini. Ya. Untuk menyatakan ini boleh ditandatangani. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang mungkin menyakitkan diri kamu, mohon dimaafkan. Ya, baik, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.